Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dari kelompok bab 10 yang bermateri perubahan budaya organisasi. Anggota kelompok kami yaitu Ahmad Sofyan Al-Farizi, Bimo Faraz, Lutfiani Dewi, dan Muhammad Junior Billy. Langsung saja, yang pertama itu ada transformasi nilai budaya organisasi. 1. Pengertian dan tujuan budaya organisasi. Budaya organisasi adalah norma-norma perilaku sosial dan moral yang mendasari setiap tindakan dalam organisasi dan dibentuk oleh kepercayaan, sikap, dan prioritas para anggotanya. Merupakan norma yang terdiri dari keyakinan, sikap, core values, dan pola perilaku orang dalam organisasi. Tujuan keadaan budaya suatu organisasi adalah melengkapi para anggotanya dengan rasa organisasi dan menimbulkan komitmen terhadap nilai-nilai yang dianut organisasi. Menurut Jusi, budaya yang kuat didukung sejumlah faktor, yaitu leadership, sense of direction, climate, positive teamwork, value add system, enabling structure, appropriate competencies, dan develop individual. Selanjutnya ada budaya corporate, terdiri atas 2 lapisan. Lapisan yang pertama, visible artifact, yaitu dapat meliputi cara orang berperilaku, bicara, berdandan, serta simbol-simbol serta logo perusahaan, lambang, merek, slogan, ritual, figur-figur, hero, bahasa, dan cerita-cerita yang sering dibicarakan para anggota. Yang kedua, lapisan yang lebih dalam disebut budaya yang tidak tampak secara kasat mata, yaitu terdiri atas nilai-nilai pokok, filosofi, asumsi, kepercayaan, sejarah korporat, dan proses berpikir dalam organisasi. Yang kedua itu fungsi dan dinamika budaya organisasi. Menurut Robin S. pada tahun 2003, yang pertama ada budaya mempunyai suatu peran pembeda dengan organisasi atau perusahaan. Yang kedua, membawa suatu rasa identitas bagi anggota-anggota organisasi. Dan yang ketiga, mempermudah timbulnya pertumbuhan komitmen dan pada suatu yang lebih luas daripada kepentingan individual. Yang keempat, kemampuan pada sistem sosial. Dalam hubungannya dengan aspek sosial, kebudayaan berfungsi sebagai perekat sosial yang membantu mempersatukan suatu organisasi dengan memberikan standar-standar yang tepat terhadap apa yang harus dilakukan dan dikatakan pada karyawan. Akhirnya, budaya berfungsi sebagai mekanisme yang membuat makna dan kendala yang memadu dan membentuk sikap serta perilaku karyawan. Ucap Gordon pada tahun 1998. Nilai-nilai laten bawaan. Dill dan Kennedy 1998 mencatat 7 budaya negatif yang mengkontaminasi organisasi pada masa transisi, yaitu budaya ketakutan, budaya menyangkal, budaya kepentingan pribadi, budaya mencela, budaya tidak percaya, budaya anomi, dan budaya mengedepankan kelompok. 4. Karakteristik budaya organisasi. Menurut Charles Tupper 1992 dan Casali 2006, diantaranya yaitu dibentuk oleh keyakinan individu-individu anggota korporat, mencerminkan aspirasi anggota-anggotanya, memiliki sosiodinamika, memiliki konsekuensi, sulit difahami, membentuk identitas, memperkuat image, positioning, dan opening tujuan, menentukan keseimbangan nilai-nilai,
belajar pola pikir serta berproses, membentuk hubungan sinergi, terdiri atas subkultural. Kapan melakukan perubahan? Untuk melakukan perubahan budaya, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, apabila dua organisasi atau lebih mempunyai latar belakang berbeda, bergabung, dan timbul konflik berkepanjangan di antara kelompok yang berbeda. Yang kedua, bila cara kerja organisasi telah menghalangi kesempatan untuk berubah. Yang ketiga, karyawan telah terbiasa nyaman atas posisinya, sehingga tidak dapat menerima perubahan. 7. Budaya korporat dan strategi manajemen. Menurut Denison 1990, ada 4 jenis budaya yang dapat dikembangkan perusahaan sehubung dengan strategi dan keadaan lingkungan di mana situasi berada. Jenis strategi ini didasarkan pada 2 faktor, yaitu yang pertama, keadaan lingkungan kompetitif yang menurut perubahan budaya. Yang kedua, fokus strategi intern atau ekstern, mana yang tepat dipilih. Hubungan antara keduanya dikemukakan pada 4 jenis strategi budaya, yaitu budaya adaptasi, ditandai oleh keadaan lingkungan yang tidak stabil, dengan perhatian strategi yang terfokus pada kegiatan ekstern. Pada budaya adaptasi, orang-orang di dalam institusi diarahkan agar dapat mendukung kapasitas organisasi untuk menangkap tanda dan mentafsirkan tindakan pada perubahan lingkungan ke dalam perilaku baru. Institusi yang menyangkut budaya ini memerlukan respons yang segera untuk menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungannya. Yang B, budaya misi. Budaya ini ditandai oleh keadaan lingkungan yang relatif stabil. Dalam keadaan lingkungan stabil, institusi mulai memperhatikan orang-orang di luar dirinya. C, budaya partisipatif. D, budaya ini fokus perhatian pada keterlibatan seluruh orang dalam institusi terhadap lingkungan yang cepat. Yang E, budaya konsisten. Budaya ini dikembangkan dalam keadaan lingkungan stabil, di mana perusahaan fokus pada strateginya ke arah intern. Menyangkut nilai subkultural. 1. Perubahan tidak berbentuk linear. Transformasi organisasi yang dilakukan dengan menyentuh nilai organisasi harus mempertimbangkan berbagai kemungkinan yang akan muncul dari sisi manusia. Yang kedua, memetakan subkultural dalam organisasi. Pada saat terjadi transisi, budaya institusi terpecah-pecah ke dalam budaya kelompok masing-masing subunit. Berikut ini adalah penjelasan rinciannya. Yang A, tantangan menemukan nilai-nilai kolektif. Yang B, memotret subkultural. Dalam memotret subkultural diperlukan beberapa alat bantu seperti bagan organisasi beserta perubahan dalam 10 tahun terakhir, karir track dari tokoh-tokoh kunci formal dan informal, hubungan kerja serta proses bisnis organisasi, forum-forum diskusi yang melibatkan berbagai kelompok. 3. Merajut nilai subkultural menjadi budaya korporat. Untuk membuat sebuah pernyataan budaya yang kaya nilai dan bermakna dalam, maka ia harus merumuskan dengan memperhatikan hal-hal yaitu A. Harus dialogis, B. Harus partisipatif, C. Harus memberi ruang terhadap buy-in proses, D. Harus kaya cerita, E. Harus praktis dan mampu dijabarkan ke dalam elemen-elemen budaya, F. Harus orisinal dan berbeda. Visioning adalah sebuah proses yang menyatukan mozaik dari nilai-nilai dari setiap subkultur menjadi sebuah proses rumusan budaya yang diterima semua pihak. Prosesnya ada 3 tahap. Yang pertama, merumuskan nilai-nilai subkultur. Kedua, membawa nilai-nilai subkultur tersebut ke dalam sebuah forum untuk merumuskan nilai-nilai bersama. Yang ketiga, memperkaya nilai-nilai visi perusahaan ke depan dan merumuskannya ke dalam strategi budaya. C. Memperkuat budaya baru. 1. Budaya disiplin. Jim Solin 2001 menemukan pentingnya budaya disiplin untuk meraih keunggulan dalam bersaing. Ada 3 pilar utama untuk membentuk budaya disiplin. A. Manusia yang diseleksi dan ditempatkan dengan baik. B. Strategi yang diimplementasikan dengan benar. C. Mengikat kerja bukan hanya dengan disiplin,
melainkan juga dengan budaya disiplin. Ada 4 jenis organisasi dilihat dari budaya disiplin dan spirit kewirausahaan. 1. Perusahaan baru yang disebut startup organization. 2. Organisasi hierarki. 3. Organisasi birokratis. 4. Great organization. 2. Budaya berprestasi. Budaya berprestasi mendorong semua orang dalam organisasi berprestasi dan menghargai kinerja seseorang. Perubahan menjadi kehidupan dalam bekerja, berpikir kreatif, dan inovasi menjadi praktik sehari-hari yang menghasilkan tingkat prestasi semakin tinggi. 3. Intervensi melalui OD. OD, Organization Development, adalah teknik dari perilaku untuk menciptakan lingkungan pembelajaran melalui upaya peningkatan kepercayaan, konfrontasi terbuka terhadap permasalahan, pelibatan dan pemberdayaan karyawan, berbagi pengetahuan dan informasi, desain pekerjaan yang lebih bermakna, kerjasama dan kolaborasi antar tim, serta pendayagunaan potensi manusia seluruhnya. Teknik yang dikembangkan dalam OD. A. Intervensi kelompok, dilakukan di sela program tahunan untuk membuka mata dan mengajak para eksekutif untuk terlibat dalam perumusan rencana yang menyenangkan. B. Team building, sebuah kegiatan eksperimental yang didesain untuk menstimulasi daya rekat tim. C. Aktivitas antar departemen, budaya yang ditanamkan secara ketat, tidak adaptif. 4. Menghadapi pukulan balik budaya, memperkenalkan 2 kenyataan yang dihadapi dalam mengubah budaya korporat, yaitu lingkungan setan dan lingkungan baik. 1. Lingkungan setan merupakan arah gerak atau lingkaran perubahan nilai-nilai yang berakibat memukul balik ke tempat semula. Charles Handy menemukan 4 jenis-jenis korporat yang masing-masing nama-nama dewa Yunani sebagai berikut. 1. Budaya Apollos. 2. Budaya Zeus. 3. Budaya Athena. 4. Budaya Dionysius. 2. Lingkaran baik, diperlukan rekonsiliasi dan berdamai dengan berbagai pihak, terutama pada kelompok penentang organisasi. Harus membangun nilai-nilai baru, yaitu melalui jalan lingkaran baik. 5. Membangun keterkaitan berkelanjutan. Budaya korporat harus dibangun terus-menerus dari waktu ke waktu. Mengapa top eksekutif hanya tertarik sekali saja dalam kepemimpinannya membicarakan budaya korporat? Disebabkan beberapa hal, yaitu A. Mereka berasumsi budaya korporat adalah bersifat self-profiling, artinya sekali disentuh ia akan berputar dan bekerja sendiri. B. Eksekutif disebutkan dengan urusan kinerja korporat. Terdapat 3 komponen dalam konsep atau model ini, yaitu 1. Adanya spesialisasi. 2. Adanya boundary spanning. 3. Melalui keterkaitan horizontal. 6. Implementasi transformasi nilai-nilai. Transformasi nilai budaya adalah bentuk perubahan yang sangat sulit, sangat mendasar, butuh banyak waktu, tetapi merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan perubahan. Perubahan budaya akan membawa hasil bila hal-hal sebagai berikut. A. Pemimpinan yang kuat. B. Mendapat dukungan dari bawah. C. Komunikasi yang jelas. D. Komitmen para pemimpin atau manajer. Dalam melakukan tahap persiapan pada transformasi nilai-nilai budaya, maka diperlukan 2 hal, yaitu A. Memperkenalkan baik lewat pidato, pemimpin yang menyampaikan visi ke depan rapat-rapat. B. Membangun proses kesadaran melalui dialog. Setelah semua orang yang ada dalam organisasi mulai bisa menerima, barulah dibuat keputusan untuk melakukan implementasi. Pada tahap komitmen terdiri dari 2 langkah, yaitu instalasi dan institusional. Setelah instalasi selesai, maka dapat dilakukan institusional, yaitu penerapan perubahan dilakukan secara luas dan terintegritas pada seluruh organisasi. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kata-kata kelompok kami yang salah atau salah pengucapan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.